Pernah berada di puncak popularitas bukan jaminan hidup merasa tenang. Itulah yang dirasakan Jody Superbejo sebelum Hidayah menyapanya lewat cara yang tak terduga. Tahun 2016, dunianya seakan runtuh saat serangan jantung hebat datang menyerang. Di detik-detik kritis itu, Jody merasa ajalnya sudah sangat dekat. Sebuah momen mengerikan di mana ia merasa nyaris pulang. Namun ia menyadari belum memiliki bekal apapun untuk menghadap Sang Pencipta. Rasa sakit yang luar biasa itu akhirnya menjadi pintu gerbang hijrahnya. Saat terbangun dari masa kritis, Jody sadar bahwa jantung yang selama ini berdetak adalah milik Allah dan ia berjanji tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua tersebut. Pengalaman menghadapi maut ini mengubah total prioritas hidupnya. Dari yang sebelumnya mengejar gemerlap dunia, kini ia memilih lebih dekat dengan masjid dan konsisten berdakwah. Baginya, sakit jantung tersebut bukanlah musibah, melainkan surat cinta dari Allah agar ia segera kembali ke jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita pada malam hari ini, sahabat jiwa, dalam program Renungan Jiwa. Malam hari ini kita akan berdoa, bermuhasabah bersama, sekaligus tentunya mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru kita dan seorang tamu inspiratif. Sahabat jiwa, kehidupan dan kenikmatan dunia seringkali membuat manusia terlena. Manusia berlomba-lomba mendapatkan harta dan kenikmatan dunia lainnya seolah-olah ia akan hidup selamanya. Padahal yang pasti akan datang menghampiri adalah kematian. Ada manusia yang tersadar sebelum semuanya terlambat, namun ada pula yang terlambat menyadarinya hingga kematian datang menjemput. Dan sebaik-baiknya nasihat bagi kita orang muslim adalah untuk mengingat kematian. Maka itulah yang menjadi tema Renungan Jiwa pada malam hari ini, sahabat, yakni cukuplah kematian sebagai pengingat. Dan untuk membahas mengenai tema tersebut, kita nanti akan mendengarkan nasihat dari guru kita, yakni Ustadz Ransi Al-Indragiri. Dan juga saya akan mengundang seorang tamu inspiratif. Ia adalah seorang komedian, aktor, sekaligus presenter yang aktif pada tahun sekitar 90-an hingga tahun 2000-an. Bersama dengan sahabatnya yakni Edwin, ia membentuk duo Superbejo. Juga terkenal energik serta memiliki pakaian-pakaian yang unik pada zamannya. Nah, sahabat jiwa, langsung saja saya perkenalkan, saya panggil tamu kita malam hari ini yakni Bang Jody Superbejo. Assalamualaikum Bang Jody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Jody? Alhamdulillah, insya Allah. Baik, sehat ya, baik ya, Masya ya. Allah. Ini nampaknya sudah lama ya tidak terjun di dunia entertain, justru dengar-dengar nih Bang Jody. Bang Jody ini belakangan aktif dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Apa ini kesibukannya Kalau Bang dibilang Jody? dakwah ntar saya jadi ustadz. Saya cuma ustadz, usaha taat. Usaha taat, gak apa-apa ya. Itu apa? Tapi kesibukannya belakangan ini Bang Nggak ada, Jody? saya paling diminta sharing untuk ngisi macam-macam ya di majelis-majelis. Terus alhamdulillah yang tadi udah dilihat di situ di VT-nya 2016 kena surat cinta dari Allah, serangan jantung. 2017 saya pasang ring jantungnya 3, balon jantungnya 2. Dari sejak itu saya mulai ini mau kiri mau kanan, udah gitu aja ya. Alhamdulillah setelah itu ya sibuknya sekarang jadi marbot. Masya Allah. Nah nanti kita masih akan menggali kisah hidup dari Bang Jody nih. Katanya dapat surat cinta lewat penyakit ya. Surat cinta dari Allah, Masya Allah. Nah ini juga berkaitan dengan tema kita malam hari ini Bang Jody. Yakni sebaik-baiknya pengingat adalah kematian. Namun sebelumnya sahabat jiwa kita dengarkan dulu nasihat dari guru kita Ustadz Ransi Al-Indragiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah mengingat kembali bahwa kematian adalah sesuatu kepastian. Allah mengabarkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap makhluk yang hidup pasti akan menemui kematian. Tadi di awal kita sudah diperlihatkan bagaimana saudara kita, seseorang yang sudah menggapai dunia, tapi kemudian Allah mengingatkan, Allah mengirimkan surat cinta. Yang surat cinta ini rupanya tidak selalu bentuknya enak, tidak selalu bentuknya nikmat, tidak selalu bentuknya indah, tapi kadang bentuknya penyakit yang hampir-hampir menghantarkan seseorang kepada kematian. Selain kematian besar yang pasti akan kita datangi, yaitu menutup mata selama-lamanya, ada namanya kematian-kematian kecil. Ada namanya kematian-kematian yang kita anggap biasa. Itulah sakit salah satunya. Kalau kita hidup di dunia ini mengalami sakit, itu sebenarnya Allah sedang ngasih warning, peringatan. Kamu itu walaupun sekarang hidup enak, bisa bernafas, sekarang sakit tidak enak, nafas susah, tidur tak nyaman. Itu kalau terus-terusan kamu bisa mati, kamu bisa tidak ada lagi di dunia ini, sebenarnya seperti itu. Maka Allah mengabarkan kepada kita di dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup di atas muka bumi akan mengalami yang namanya kematian. Kematian adalah kepastian. Semua yang bernyawa akan mati. Seorang yang bijak, seorang yang baik, seorang yang cerdas tentu mempersiapkannya. Mempersiapkan kematian, mengingat-ingat kematian adalah cara terbaik agar ketika kematian datang, kita bisa mengalaminya dengan kondisi terbaik. Kita sebagai muslim, sebagai manusia sering lalai. Kita sering lupa. Jangankan tentang kematian, tentang sesuatu yang ada di sekitar kita, kita sering lupa. Kadang letak kunci di mana, kita lupa. Kadang membalas pesan siapa, kita lupa. Apalagi kematian, sesuatu yang kita tidak suka. Maka bagaimana cara terbaik mengingat kematian? Allah sediakan yang namanya sakit, musibah, bencana, atau orang lain yang lebih dulu mengalami kematian daripada kita. Rupanya penyakit, musibah, bencana, masalah dalam hidup adalah cara agar kita ingat dengan kematian. Kalau dengan ibadah-ibadah selama ini, zikir-zikir selama ini, kita tidak segera mengingat kematian. Mudah-mudahan kita sahabat jiwa semua bisa mengingat-ingat kematian, kita persiapkan dengan baik, dan nanti kita gapai kematian yang husnul khotimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya nasihat bagi orang yang beriman adalah kematian. Itulah yang disampaikan oleh Ustadz Ransi Al Indragiri. Mungkin Ustadz boleh bergabung bersama dengan kami di sini Ustadz.
Mohon silahkan duduk di sebelah kanan Ustadz, bergabung bersama dengan Bang Jody di sini. Nah, karena tema kita malam hari ini adalah cukuplah kematian sebagai pengingat ya. Ini saya ingin pertama menanyakan kepada Bang Jody, momen apa sih Bang Jody atau titik balik apa yang pertama kali membuat Bang Jody ini mulai ingat terhadap kematian dan mulai mempersiapkan diri untuk kematian? Jadi kalau saya pribadi cuma satu, ketika saya menemukan bahwa orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Saya kepengen meninggal, saya belajar azan Ustaz. Saya belajar jadi muazin. Saya belajar ngaji. Saya belajar ngaji itu umur 47 tahun Ustaz. Baru baca Al-Quran. Jadi selama ini saya kemana aja gitu. Saya kepengen, ya itu yang menjadi trigger saya gitu. Saya kepengen dipanggil sama Allah itu dalam keadaan ya ketaatan lah gitu loh. Jadi yang karena penyakit saya ini kalau di motor namanya kabulator kali ya. Jadi kalau mampet selesai nih Sat, gitu loh. Saya pengen kabulator selama dikasih lancar sama Allah. Ya itu yang pengen saya ini, walaupun secara ya maaf mungkin kalau dilihat dari penghasilan dari segala macam wah jauh lah. Tapi saya coba bertahan. Ternyata memang berat Sat, yang namanya istiqomah tuh berat banget. Ya alhamdulillah saya disupport sama istri, sama anak-anak semuanya untuk tidak menuntut terlalu banyak. Saya yakin kalau mereka menuntut terlalu banyak saya akan balik lagi. Ya sholat seadanya dan sebagainya gitu loh. Alhamdulillah rumah saya sekarang, depan rumah saya masjid. Jadi itu menambah saya jadi pengen terus untuk ingat Allah. Seperti yang Ustadz bilang tadi gitu loh. Bang Jody, tapi saya juga penasaran, memang kejadian atau momen apa sih yang membuat Bang Jody ini menerjemahkan segala macam permasalahan dalam hidup sebagai surat cinta dari Allah dan mulai tadi mengingat itu. Namun ditahan dulu ya Bang Jody ya, kita akan jeda terlebih dahulu sahabat jiwa. Usai jeda, Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.